Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, serta saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini, dia itu berada di area 1,99 triliun dolar ya untuk segi market cap-nya, yang menandakan di sini ada penurunan kembali ya kan, karena sempat menyentuh di area 2 triliun dolar teman-teman. Fair and Greed Index juga masih sama di area 34, orang-orang masih dalam kondisi ketakutan, serta Bitcoin sendiri berada di area 56.700-an ya. Akankah Bitcoin ini semakin curam? Ya kita lihat saja, karena di bulan September kita juga tidak bisa berharap terlalu lebih, karena menurut kalender kripto teman-teman ya, notabene di bulan September itu ya bulan bearishnya Bitcoin dan kawan-kawan gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama, tentunya altcoin di sini juga mengalami kinerja yang serupa. Semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta dalam kurun waktu 7 hari terakhir ya. Cuman kalau kita berbicara tentang 24 jam terakhir ya, mereka mulai recover kembali walaupun tipis-tipis ya. Lantas bagaimana dari segi sektor meme coin sendiri? Kalau kita lihat untuk sektor meme sendiri teman-teman, di sini mulai menunjukkan perform yang cukup positif. Dogecoin, Shiba Inu, PP ya, Dogwifo, terus di sini ada Floki, Bong, ini udah mulai recover lumayan teman-teman. Doge ini teman-teman ya hampir menyentuh di kepala 11 lagi. Dia Doge ini tadi sempat di area 102 ya, range 102. Kalau kita lihat saat ini berada di area 96. Oke, dengan 9,33% ya untuk kenaikan daripada Doge, dan semoga saja dia terus grow up. Mantap jiwa ya. Dan untuk PP sendiri teman-teman, kalau kita lihat dari real chartnya terlebih dahulu ya, PP ini sebenarnya masih dalam kondisi trennya tren bullish ya, belum tren bearish teman-teman. Karena apa? Valid low-nya belum ke-break gitu ya. Jadi ya kita masih ada harapan PP ini untuk grow up kembali atau membuat atau nge-break di area high weekly-nya gitu teman-teman ya. Yang dimana untuk saat ini PP sedang berkonsolidasi di area supportnya ya teman-teman ya, di area supportnya saat ini sedang berkonsolidasi, dan semoga saja kabar-kabar positif segera datang ya teman-teman ya. Dan semoga saja nanti ketika meeting FOMC itu teman-teman ya, keadaannya positif lah ya, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga. Saya kira PP dan kawan-kawan ya dari sektor meme akan mengalami grow up, dan tentunya dari induknya kripto yaitu Bitcoin juga akan mengalami grow up. Dan kalau kita lihat untuk kinerja Bitcoin sendiri saat ini teman-teman, ada dua area yang perlu kita antisipasi sebenarnya kalau Bitcoin ini nggak mampu untuk mempertahankan harga saat ini ya. Area pertama yaitu tentunya di kisaran harga sini teman-teman, di area 51.000 sampai di kisaran harga 50 ribuan teman-teman ya, seperti itu. Dan area kedua yang sempat saya bilang teman-teman, mungkin Bitcoin itu akan kembali lagi menyentuh di area 47.000 something sampai di area 45.000 something ya, 45.500-an lah ya, di kisaran harga itu. Kita perlu waspada dan hati-hati di area tersebut. Bahkan kalau lebih parahnya lagi, kalau memang sentimen belum mampu untuk mempertahankan bullishnya, PP bisa PP lagi, Shiba Inu bisa Shiba lagi ya. Bitcoin bisa apa? Turun sampai di area 43.000 something ya, yang mengakibatkan apa? Mungkin sektor altcoin juga akan mengalami curam yang cukup signifikan, sektor meme juga akan mengalami curam yang cukup signifikan. Cuman itu akan menjadi peluang emas sebelum memang big bull run itu datang gitu ya. Jadi ya buat teman-teman semua ya, kita lihat aja perkembangan nanti seperti apa, kita akan updatekan juga ya. Dan di sini teman-teman, paus koin PP ya kantongi sebesar 9 triliun PP. Harga PP bakal melesat, amin, semoga saja teman-teman ya. Jadi seekor paus PP koin ya mengumpulkan sekitar 9 triliun koin, memicu spekulasi potensi kenaikan harga PP. Selain itu, analis terkini mengisyaratkan potensi kenaikan 260% untuk PP. Mantap jiwa ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, transaksi paus PP koin baru-baru ini telah menarik perhatian para investor hari ini dengan apa? Harga PP naik sekitar 1% ya. Bahkan kalau kita lihat hampir sudah di area 2%-an ya. Dimana menurut laporan paus telah membeli sejumlah besar kripto, menandakan apa? Meningkatnya kepercayaan terhadap koin meme
terkemuka ya. Langkah ini telah memicu spekulasi atas potensi kenaikan harga kripto mengingat minat pasar yang meningkat. Jadi paus PP Coin ya membeli koin senilai 9 triliun dalam bentuk PP ya teman-teman ya. Platform pelacak transaksi on-chain terkemuka Wellsart melaporkan bahwa seekor paus tidak dikenal ya memindahkan sekitar 9 triliun PP dari Bybit, salah satu bursa kripto teratas. Oke, jadi di sini memindahkan ya teman-teman, dari Bybit dipindahkan nih mungkin ke apa ya, cloud walletnya ya, ke alamat pribadinya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini menandakan akan ada penahanan dalam kurun waktu jangka panjangnya. Melakukan transaksi yang nilainya lebih dari 64,55 juta US dollar menunjukkan kepercayaan yang kuat pada koin meme tersebut teman-teman ya. Ya setidaknya paus ini masih yakin nih bahwasanya PP masih bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Makanya ya diserok lah ya kan 9 triliun, walaupun penyerokan ini mungkin nggak langsung teman-teman. Kalau langsung diserok 9 triliun pasti akan mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Ya secara DCI lah naik turun dikit beli, turun lagi beli, turun lagi beli gitu. DCI hingga terkumpul 9 triliun, barulah hal tersebut dipindahkan dari bursa ya. Akumulasi substansial ini telah menarik perhatian para penggemar pasar kripto, memicu spekulasi atas potensi kenaikan harga. Selain itu, langkah berani sang paus menunjukkan optimis yang meningkat di pasar, dengan banyak yang melihatnya sebagai tanda kepercayaan investor yang diperbarui terhadap potensi koin meme terkemuka tersebut. Sementara itu, dengan pergerakan besar ini, analis pasar terus mencerminkan pergerakan harga kripto. Selain itu, banyak pengamat pasar yang mempertimbangkan pergerakan besar ini sebagai katalisator potensi kenaikan harga di masa depannya gitu kan. Akankah harga PP ini mengalami lonjakan? Nah, sentimen terhadap koin meme terkemuka tampaknya ya telah memudar akhir-akhir ini, terutama sejak akhir Mei tahun 2024 ini ya teman-teman ya, ketika mata uang kripto tersebut menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di area 1718. Selain itu, skenario volatilitas terbaru di sektor keuangan yang lebih luas serta di pasar kripto juga membebani kinerja koin meme tersebut ya. Sebenarnya kalau kita berbicara memudar, enggak memudar ya, tapi kita mengacu pada pergerakan overallnya secara keseluruhan daripada altcoin teman-teman ya, itu juga mengalami penurunan. Oke, jadi semuanya teman-teman, bukan hanya PP. Kenapa turun ya? Karena gini teman-teman ya, ketika salah satu cryptocurrency terbesar yaitu Bitcoin teman-teman ya, itu mengalami penurunan, otomatis kan altcoin turun itu, ya kan, otomatis altcoin turun. Kenapa altcoin bisa turun, bisa terpengaruh? Karena rata-rata orang yang pegang altcoin akan menjual altcoin mereka dan dipindahkanlah value hasil penjualan tersebut ke Bitcoin, karena menurut mereka Bitcoin masih murah gitu, masih ya cenderung terjangkau menurut mereka yang punya uang banyak gitu ya kan. Makanya terjadi penurunan daripada altcoin, yang dimana nanti juga akan terjadi yang namanya alt session, dimana perputaran value itu juga akan mengalir ke meme coin juga, ke altcoin teman-teman ya. Alt session itu akan terjadi ketika Bitcoin udah mengalami bull run yang notabene mencapai ATH baru, dan dia terjadi sedikit rejection ya, tapi nggak dalam. Habis itu dia terjadi konsolidasi, teman-teman mempertahankan di kisaran harga tertingginya lah ya, mendekati harga tertingginya. Mereka konsolidasi, di situ kita akan melihat tuh segi koin terbesar kedua yang akan mengalami grow up ya kan, kenaikan. Habis itu ya sama pergerakannya, konsolidasi, koreksi sedikit ya kan, habis itu kita akan melihat yang namanya alt session itu terjadi gitu teman-teman ya. Ya jadi buat kalian semua yang masih yakin dengan PP lah ya, atau altcoin lainnya, silakan manfaatkan ketika ada peluang untuk dimanfaatkan ya. Saya masih menunggu beberapa entry juga teman-teman, udah ada yang ke skop ya, dan ada yang belum ke skop. Jadi ya sabar aja, pasti kalau kita sabar akan cuan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.